Kebanyakan teman-teman saya gagal pada saat seleksi ikut tes fisik. Lari 3 kilometer itu dalam waktu 15 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumpa lagi di channel YouTube Penyong Sandi Prakoso ya. Oke, di video sebelumnya aku tuh pernah bahas masalah syarat magang ke Jepang ya. Jadi untuk kali ini aku akan bahas masalah proses magang ke Jepang. Di tahun 2016 saya ikut proses seleksi magang ke Jepang di daerah Semarang. Jadi sebelum masuk seleksi IM Japan, saya itu udah masuk ke LPK belajar bahasa Jepang selama 4 bulan. Nah, di LPK ini kita itu diajari materi-materi yang akan dites pada saat kita akan melakukan seleksi magang ke Jepang. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut seleksi magang ke Jepang, itu teman-teman harus masuk LPK dulu, dibimbing belajar bahasa Jepang dan kesehatan semuanya itu udah diajarin di LPK ya. Oke, jadi apa aja seleksi magang ke Jepang IMM Japan ini? Yang pertama itu ada pemeriksaan administrasi awal atau pendaftaran ya. Nah, di sini teman-teman itu dicek ya kelengkapan dokumen seperti ijazah, surat keterangan sehat, dan lain-lainnya. Oke, yang kedua itu ada tes matematika dasar ya. Jadi matematika dasar itu ada sekitar 20 soal. Itu teman-teman harus ngerjain selama 15 menit. Jadi benar-benar sangat ketat banget program IMM Japan ini ya. Dan standar kelulusannya minimal itu teman-teman betul 14. Tapi jangan khawatir, sebelum teman-teman ikut seleksi di LPK juga sudah diajari loh, setiap mau tes matematika apa yang keluar itu pasti diajarin dulu di LPK. Jadi insya Allah teman-teman itu bisa ngerjain ya. Tes matematikanya itu seperti pertambah-tambahan, kali-kalian, juga pengurangan. Itu teman-teman. Yang ketiga ada kesemaptaan tubuh atau bisa dibilang cek fisik ya. Jadi tes fisik ini itu dilakukan oleh tim pusat langsung dan juga dibantu oleh panitia-panitia yang ada di daerah tempat diadakan seleksinya. Jadi kita itu di dalam ruangan yaitu diukur ya antara tinggi badan sesuai gaya. Kalau laki-laki itu tinggi badan minimalnya itu 158 cm. Juga beratnya itu ditimbang loh di situ, jadi bener-bener ketat banget teman-teman. Berat badannya itu minimal 50 kg. Jadi buat teman-teman nih yang kurus, yang berat badannya di bawah 50 kg, makan sing banyak guys, biar lulus ikut seleksi IM Japan. Iya enggak? Nah, buat teman-teman juga yang bekas tindik, juga bekas tato ada, pasti apabila ditutupi bakal ketahuan. Karena semuanya itu masuk dalam ruangan terus dicek ya seluruh tubuhnya ya. Bener-bener ketat banget guys, apalagi buat Anda yang punya penyakit kulit seperti panu, kadas, kurap, dan lain-lain. Itu tidak bisa guys, aturannya itu sangat ketat ya. Apalagi giginya itu ada yang bermasalah ya, apa ompong bagian depan itu nggak bisa guys. Nah, kalau yang tadi laki-laki itu tinggi badannya minimal 158 cm, buat perempuan tinggi badannya itu minimal 150 cm dan berat badannya minimal 40 kg. Oke, yang keempat itu ada tes ketahanan fisik guys.
buat laki-laki itu ada lari 3 km dalam waktu 15 menit guys. Kebanyakan teman-teman saya itu gagal pada saat tes fisik lari. Teman-teman bisa bayangin ya, lari 3 km dalam waktu 15 menit. Itu berat banget ya, apalagi di siang-siang panas. Kebanyakan teman-teman saya gagal, kasihan nih guys. Tapi buat teman-teman yang suka olahraga ataupun lari sepak bola, ya insya Allah bisa ikut tes fisik ini ya. Nah, setelah lari 3 km dalam waktu 15 menit, selanjutnya itu ada push up sebanyak 35 kali. Setelah sit up, teman-teman tuh langsung sit up ya. Sit up-nya itu ada 25 kali. Kalau yang tadi buat laki-laki lari 3 km, untuk perempuan itu larinya cukup 1,5 km ya. Itu waktunya dalam waktu 11 menit. Push up-nya juga ada 20 kali. Dan sit up sebanyak 15 kali. Tapi kalau terbiasa di LPK itu tiap hari itu kita dilatih fisik terus ya. Lari, push up, sit up. Jadi insya Allah bisa lah ya teman-teman kalau melakukan tes seleksi ke Jepang. Oke teman-teman, selanjutnya ada tes wawancara. Nah, tes wawancara ini sebelum kita ikut wawancara pasti di LPK itu sudah diajarin ya cara-cara LPK seperti pengetahuan umum ataupun pengetahuan komunikasi ya. Jadi pada saat wawancara itu penilaian wawancara itu meliputi seperti penampilan dan sikap ya. Teman-teman seperti apa sikapnya, sopan, dan juga pengetahuan umum guys. Yang dimaksud pengetahuan umum, teman-teman itu udah memahami ya program IM Japan ini ya, bahwa programnya itu berapa lama, itu juga kewajiban magang itu seperti apa ya. Tapi teman-teman itu udah dibekali dari LPK ya, materi-materi yang akan keluar pada saat diwawancarai. Jadi teman-teman tuh sebelum melakukan magang ke Jepang, pastikan teman-teman itu udah masuk LPK. Nah, terus yang keenam ada tes kesehatan medical check up. Berbeda dengan kita medical check up ketika kita daftar di pabrik-pabrik di Indonesia ya. Kalau kita magang ke Jepang, itu ada pemeriksaan seperti darah, urin, mata, feses, paru-paru juga ya, narkoba, ginjal, dan lain-lain. Jadi bener-bener ketat banget teman-teman. Dulu aja aku hampir gagal karena aku punya flek di paru-paru ya, sedikit. Tapi alhamdulillah dikasih obat dari rumah sakitnya. Alhamdulillah dalam 2 minggu sebelum keberangkatan, alhamdulillah sehat guys, dan alhamdulillah saya bisa sampai ke Jepang. Jadi buat teman-teman nih yang pengen daftar ke Jepang, itu diusahakan harus benar-benar jaga kesehatannya teman-teman. Oke, terus selanjutnya yang ketujuh itu ada tes bahasa Jepang. Setelah teman-teman lulus medical check up, jadi teman-teman itu mengikuti tes bahasa Jepang. Tesnya itu meliputi apa aja? Yaitu yang pertama itu ada huruf hiragana dan katakana. Juga kata-kata kerja, kata-kata sifat, ya semuanya ya, bab 1 dari bab 1 sampai bab 12. Nah, tujuan kita masuk ke LPK dulu itu ya seperti itu tadi guys. Di LPK kita itu diajarin bahasa-bahasa Jepang ya, seperti huruf hiragana, katakana, apapun yang kita akan dites pada saat kita melakukan tes bahasa Jepang. Dan apabila teman-teman gagal pada saat tes bahasa Jepang ini, teman-teman itu memiliki kesempatan mengulang sebanyak 2 kali. Jadi belajarnya harus semangat nih teman-teman. Nah, setelah teman-teman lulus ujian bahasa Jepang ini, teman-teman itu akan dipanggil untuk melakukan pelatihan pra pemberangkatan. Jadi nggak sampai di sini teman-teman, masih lama banget perjalanannya
saat kita daftar ke Jepang ya. Nah, sebelum pelatihan pra pemberangkatan, teman-teman itu dibuatkan paspor. Setelah lulus ujian bahasa Jepang ya, dari pihak LPK itu kita udah disiapin semuanya ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya proses seleksi magang ke Jepang. Dan buat teman-teman yang pengen tanya-tanya masalah informasi pemagangan, teman-teman itu bisa komentar ya, ataupun follow Instagram saya Sandi Prakoso 1. Insya Allah kalau ada waktu saya pasti akan jawabnya ya. Dan buat teman-teman nih yang nggak memenuhi syarat magang ke Jepang itu melalui program IM Japan, seperti umur ya, kadang kan umur kan dibatasin ya, teman-teman itu bisa ikut program SO guys, ataupun program Tokutegino ya. Kalau program magang swasta itu 28 tahun ya, batasnya masih bisa ya. Mungkin kalau yang di atas 28 kalian tuh bisa dialihkan ke program yang namanya Tokutegino. Kebetulan teman saya itu ada nih sekarang itu mengajar bahasa Jepang di Indonesia nih, jadi guru loh, guru bahasa Jepang loh. Dan kebetulan teman saya ini memberangkatkan siswa-siswa yang magang ke Jepang itu jalur swasta ya, dan juga Tokutegino. Jadi saya kadang-kadang sering bersharing-sharing lah masalah syarat ataupun pembayarannya dengan teman saya ini nih. Jadi buat teman-teman nih yang pengen bertanya-tanya, silakan tanya aja guys. Kalau enggak, di follow Instagramnya jangan lupa ya. Oke, sampai di sini dulu vlog saya hari ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang mau magang ke Jepang, tetap semangat terus belajarnya, semoga berhasil ataupun sukses lah ya, bisa sampai ke Jepang ya. Jadi billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di vlog selanjutnya aku akan bahas masalah biaya magang ke Jepang. Jadi buat teman-teman jangan lupa ikuti terus vlog saya ya.